Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher di sini. Di depan saya kali ini ada Xiaomi dengan seri apa ini ya? 2016 101. Ini Xiaomi Redmi Note 4e Qualcomm ya, datang dalam posisi hidup. Namun headset problem dan handphone panas, kata usernya seperti itu. Kita coba hidupkan dan dapat kita ketahui ternyata memang headset problem ya, atau terdeteksi headset. Ini terpola 9999, polanya sudah saya konfirmasi usernya. Problem headset jack tampil ya di layar. Walaupun tidak terkoneksi headset, namun lambang headset tampil di layar. Berarti bisa dipastikan ini permasalahan ada di hardware, bukan di software. Jadi kita akan coba bongkar ya. Saya akan coba bongkar, kita akan cek di bagian konektor headset ya. Konektor headset ini ada segelnya. Kedua segel belum terbongkar. Berarti bisa dipastikan ini mesin masih utuh. Walaupun casing belakangnya sudah parah, namun ternyata mesinnya masih belum pernah terbongkar ya. Langkah pertama seperti biasa, saya akan coba gunakan multimeter analog dulu untuk memastikan handphone ini short atau tidaknya ya. Di skala kali 1 ohmmeter, prop merah kita hubungkan ke ground seperti ini. Oke, coba saya kalibrasi dulu agar presisi ya, menunjukkan angka 0 ohm dulu. Seperti ini kita akan coba cek prop merah kita hubungkan ke ground, tidak ada gerakan. Kita tukar prop hitam sekarang kita hubungkan ke ground, ada hambatan sebesar kurang lebih 5 ohm ya. Dan kita tukarkan propnya, dia harus diam, berarti bisa kita pastikan handphone ini dalam keadaan tidak short ya. Kita langsung bongkar saja. Kita pastikan handphone ini tidak dalam keadaan short. Saya akan coba percepat untuk pembongkaran. Perlahan untuk melepaskan soket-soket fleksibel. Ini skrup-skrupnya kita lepaskan perlahan. Kita akan coba fokus di bagian mesin. Saya akan coba singkirkan semuanya dulu. Kita fokus di bagian mesin atau PCB-nya ini, dan kita akan fokus di bagian konektor headset ya. Konektor headset 3,5, ini jack audio 3,5. Saya akan coba gunakan Borneo Schematic. Klik kanan Run as Administrator. Kita tunggu hingga Borneo Schematicnya terbuka. Karena di sini banyak fitur ya untuk Borneo Schematicnya. Saya akan coba cek untuk hardware solusi. Dan kita ketahui untuk Xiaomi Redmi Note 4X Qualcomm ya, Note 4 Qualcomm ini ada keterangan handsfree PDF. Dan bisa teman-teman simak, ini ada layout untuk konektor jack audio ya 3,5 ini terhubung kemana saja. Untuk kaki-kakinya bisa teman-teman simak, ini sangat mudah sekali, tinggal kita tracking. Ini untuk jalur nomor 1 lari kemana bisa teman-teman simak ya, tinggal kita ikuti langkah-langkahnya, jalurnya masuk kemana kita tracking, dan bisa teman-teman ketahui ternyata masuk ke bagian IC power ya. Untuk jalur nomor 1 itu mic input positif mungkin, dan ada 6 jalur. Di situ ada 6 jalur, bisa kita ketahui memang ada 6 titik di konektor headsetnya. Kita akan coba bantu pakai multimeter digital dengan skala dioda atau buzzer.
Prop merah kita hubungkan ke ground dan prop hitam kita coba lakukan tracking ya di titik ukur yang nomor 1 dulu. Dan kita dapati langsung ground ya. Di nomor 1 ini ada 0,00 atau tidak ada hambatan dalam. Bisa kita pastikan ini nomor 1 terhubung langsung ke ground. Ini coba saya tracking mengikuti di gambar ya, jalur-jalurnya. Dan ternyata kita dapati memang di bagian nomor 1 ini semua menjadi ground ya. Ada fuse dan ada dioda. Ini sampai apa ya, hampir terlepas ya, sedikit mengelupas itu jalurnya. Mungkin karena terlalu tinggi voltasenya atau gimana ya, itu kok kayaknya sudah hampir lepas jalurnya. Mungkin efek karena arus balik mungkin, atau karena terhubung ke speaker aktif. Biasanya untuk problem headset seperti ini memang seringnya terhubung ke speaker aktif ya. Itu jalur nomor 1 mic input positif, mungkin tadi itu jalurnya. Dan kita ketahui ternyata nomor 1 ini short atau semuanya menjadi ground ya. Bisa kita ketahui, kita akan coba angkat itu kedua komponen ini. Ada fuse dan dioda. Untuk skemanya itu lambangnya B, mungkin bukan fuse tapi di sini hampir sama seperti proteksi ya, hampir sama seperti fuse, bukan resistor tapi lambang di skematik itu B, entah apa itu, hampir menyerupai fuse namun bukan F lambangnya namun B. Dan kita ketahui memang walaupun sudah saya angkat di kedua komponen itu, fuse dan diodanya, namun tetap menunjukkan angka 0,00 ya, atau semuanya menjadi ground semua. Tidak ada hambatan dalam di jalur nomor 1. Jadi kemungkinan ini diodanya gagal untuk memproteksi ya, dan langsung jebol. Ini untuk jalur nomor 1 yang seharusnya ada hambatan dalam, jadi ground di semua kaki-kakinya ya. Antara anoda dan katodanya juga jadi ground semua. Oke, kita akan lari ke nomor 2 nya. Nomor 2 nya ternyata ground. Kita akan coba cek apakah memang benar ground. Prop merah kita hubungkan ke ground ya. Prop hitam kita ukur, ternyata memang ground. Titik nomor 3 dan nomor 5 di jack audio 3,5 ini. Ini titik 3 dan nomor 5 itu kakinya ternyata satu jalur ya. Kita akan coba cek untuk nomor 3 dan 5, memang benar ini satu jalur. Kita akan cek untuk hambatan dalamnya. Apakah ada ya 1,8. Berarti bisa dipastikan ini jalurnya aktif, nomor 3 dan nomor 5. Kita ukur lagi di nomor 4 dan 6. Kita ukur ke nomor 4 dulu. Ini ada dioda dan itu B itu, tapi bisa kita sebut seperti fuse saja ya. Ini nomor 4 nya ada hambatan dalam 0,8. Dan nomor 6 nya juga kita ketahui ada proteksi juga, pakai dioda juga, dan ada hambatan dalam 0,8. Berarti bisa dipastikan ini ground nomor 2, nomor 3 dan 5 satu jalur, 6 dan 4 semuanya aktif semua. Yang tidak aktif malah nomor 1 dan berubah menjadi ground ya. Walaupun dioda sudah saya copot dan fuse-nya sudah saya copot, ternyata jalur nomor 1 ini menunjukkan short ya. Jadi jalur nomor 1 sudah saya putus komponennya, sudah saya cabut, ternyata tetap short. Dan kita akan coba tracking. Ini larinya ke bagian IC power. Sangat mudah sekali, kita sudah diberi layout seperti itu, tinggal kita ikuti dan ternyata masuk di bagian IC power. Ini IC powernya, IC power apa, kita akan coba tengok. Setelah ini kita akan coba cek untuk serinya. Kita akan fokus di nomor 1, di kaki nomor 1 jack audio 3,5 itu, karena ini problem headset. Dan kita dapati untuk jalur nomor 1 dia short ya, dan lari ke IC power.
Ini serinya PM8953, ternyata IC powernya PM8953. Kita wajib untuk menggantikan IC power ini ya, karena untuk kaki nomor 1 langsung masuk ke PM8953 dan kita dapati jalurnya short. Jadi kita wajib untuk gantikan IC PM8953. Untuk titik atau sudutnya jangan sampai berubah ya atau tertukar. Kita coba gantikan, hati-hati perlahan. Kita amankan dulu untuk soket konektor fleksibel ini ya, untuk konektor on off, konektor dari LCD dan TS itu kita amankan dulu. Bisa menggunakan koin logam atau lempengan kuningan seperti ini untuk mendinginkan ya suhu sekitar biar tidak terlalu panas. Untuk angin dan panas di blower bisa pakai 340 derajat dan anginnya di kisaran 4 ya, di blower quick 858 digital atau apa itu tadi, quicknya lupa itu serinya saya. Oke, kita bersihkan untuk sisa-sisa timah setelah pengangkatan IC PM8953. Kita bersihkan juga. Setelah ini kita akan coba pasang ya IC power yang baru. Kita akan coba pasang IC power yang baru. Jangan lupa untuk sudut atau titiknya jangan sampai tertukar. Kita pasang secara perlahan. Saya akan coba panaskan dulu untuk kaki-kaki dari IC yang baru ya, karena memang untuk IC yang baru itu kebanyakan kakinya agak sedikit keras ya. Bisa kita lunakkan dulu menggunakan fluk dan kita coba blower dulu untuk melunakkan kakinya. Lanjut kita pasang, jangan sampai tertukar untuk sudut atau titiknya ya. Seperti ini kita akan coba pasang secara perlahan. Oke, setelah dirasa presisi bisa kita bersihkan dan kita dinginkan. Setelah ini kita akan coba ukur kembali ya, yang tadi di jalur nomor 1 itu semuanya berubah menjadi ground. Setelah kita gantikan IC power PM8953, apakah masih terdeteksi short atau tidaknya, kita akan ukur lagi. Setelah ini ya, kita dinginkan dulu. Oke, langkah pertama kita gunakan multimeter analog dulu untuk memastikan apakah IC powernya baik atau tidaknya. Kita cek apakah terjadi short atau tidak. Tidak terjadi short ya, berarti bisa dipastikan IC powernya tidak short atau dalam posisi bagus. Setelah itu kita akan coba cek lagi menggunakan multimeter digital di skala dioda atau buzzer. Sama seperti awal tadi ya. Untuk prop merah kita hubungkan ke ground dan kali ini kita akan coba cek. Alhamdulillah ini ada hambatan dalam ya di bagian jalur nomor 1 ya, yang sebelumnya sudah kita copot. Untuk komponen itu fuse dan diodanya sudah kita copot. Tadi masih short, sekarang ada hambatan dalam, berarti bisa dipastikan jalur sudah aktif kembali. Tinggal kita hubungkan. Jadi fuse-nya kita langsung solder saja ya. Bisa kita jumper, bisa langsung kita solder untuk terhubung ke kaki pin nomor 1 konektor headset atau konektor jack audio 3,5 itu. Bisa kita langsung hubungkan seperti ini tanpa fuse. Kita langsung jumper dan dioda bisa kita gantikan atau bisa kita kanibal ya untuk diodanya.
Kita coba cek lagi dan semuanya sekarang sudah ada hambatan dalam. Untuk kaki nomor 2 memang ground, berarti mantap, sudah aktif jalurnya, semua sudah aktif. Bisa kita rakit ulang kembali. Berarti bisa kita pastikan untuk jalur nomor 1 sudah tidak short atau sudah aktif kembali. Tinggal kita cek apakah dengan penggantian IC power PM8953 handphone sudah tidak terjebak di problem handset ya, problem headset atau problem lambang logo headset keluar terus ya, tidak bisa hilang walaupun headset tidak kita tancapkan, namun problem headset tetap tampil. Dan kita ketahui ternyata sudah kita cek pakai skematik Borneo, larinya di bagian IC power PM8953. Trackingnya sangat memudahkan kita, sangat memanjakan kita. Tadi kita ketahui untuk fuse dan dioda sudah kita angkat, ternyata tetap sama saja. Dan setelah ini tanpa proses dubbing. Oke, handphone sudah tidak ada lambang headset. Kita akan coba buka lagi. Kita perjelas dulu. Di sini sudah tidak muncul lambang headset sekarang, berarti mantap ya. Pakai Borneo skematik langsung bisa down ya, tanpa basa-basi. Tadi kita track ternyata short di jalur nomor 1 headset tadi, dan kita dapati masuk langsung ke IC power. Kita cek untuk suara dan getaran. Oke, mantap, suara langsung terdengar dan headset pun sudah kabur. Berarti sudah tidak ada masalah ya, cukup sesimpel itu. Ternyata permasalahan ada di bagian power ya. Dan tadi kita dapati PM8953 short sudah saya gantikan, langsung aman terkendali, pastinya tidak ada mode headset lagi dan headset pun masih bisa digunakan. Oke, ternyata cukup sesimpel itu. Pakai Borneo skematik tidak usah pusing-pusing, kita langsung dapati permasalahan ada di jalur nomor 1 dan lari di IC power PM8953. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Akhir kata dari kami Merapi Flasher, permasalahan di headset problem Redmi Note 4X sudah tertangani dengan baik. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.